Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk memakai Microgen silahkan masuk di app.v3.microgen.id. Kemudian kalau ada di sini ada prompt, itu masukkan username password yang saya berikan di grup. Kemudian di sini bisa sign in with GitHub kalau punya GitHub. Karena kalau sign in with GitLab kita harus setup dulu. Oke, nanti ikutin aja step-stepnya. Atau kalau mungkin belum punya akun GitHub, silahkan bikin akun GitHub terlebih dahulu seperti itu. Kemudian langsung create new project. Kemudian ini biarin aja di share cluster, dan kita bikin project misalnya COVID app misalnya seperti itu. Kemudian create project. Oke, dan di sini akan terbentuk projectnya. Kita bisa langsung masuk ke data, dan nanti saya sediakan data dari beberapa data seperti CSV-nya. Nah, ini CSV-nya nanti saya akan kasih di grup, dan kemudian nanti output akhirnya kita akan membuat kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada map, ada total case dari COVID, ada daily new case sama daily new death. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah kita buat mungkin kita buat ini user ini nanti untuk kebutuhan login apps seperti itu. Mungkin bisa diklik plus aja biar lebih gampang. Di sini misalnya saya isi datanya Ega raditya@gmail.com misalnya. Oke, kemudian passwordnya saya pakai password saya. Oke, phone number, email verified dicentang aja, terus role-nya di set ke authenticated aja seperti itu. Oke, kemudian kita buat new table. New table ini kita namain coffee data aja. Oke, coffee data ini dari CSV yang kita ambil dari, nanti saya akan kasih CSV-nya. Kemudian di create aja, dan tunggu beberapa saat karena cukup banyak ini datanya. Oke. Kemudian di sini ada new case dan new date ya. Kita fokus di dua ini aja. Yang lain kita abaikan dulu supaya lebih simpel. Kemudian di sini tipe datanya, ini tadi ada tipe data ya. Nah, ini tipe datanya ini banyak, tapi kita ubah ke number saja. Cari aja 6, ketik aja 6, kemudian pilih number, kemudian diganti jadi integer aja biar simple, dan save. Oke, karena datanya banyak kita tunggu beberapa saat ya. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama di new death. Kemudian kita ganti jadi 6, number, integer, dan save. Confirm. Oke, setelah kita buat table coffee data, kita masuk ke dalam app di sini, menu app, kemudian kita buat new app, kemudian kita pilih web app aja, dan mungkin kita pilih with login page, dan di sini kita pakai layout navigation ya, seperti itu, karena nanti kita akan membuat navigation. Kemudian next, misalnya COVID app, samain aja namanya, atau COVID reporting. Oke, untuk ininya kita biarin dulu, create aja. Oke, dan di sini otomatis kita dibuatin login page. Ini bisa kita gedein atau kecilin atau biarin kayak gini aja. Kemudian di sini ada page 1 yang nanti kita akan isi ya. Oke. Sebelum itu kita mungkin siapin dulu. Oke, di sini ada page 2. Page 2-nya kita bikin blank aja. Page 2 namanya. Oke. Kemudian layoutnya adalah navigation. Oke. Kemudian di sini everybody diganti only certain row, pilih authenticated. Oke. Kalau enggak itu dia diarahin ke login page. Kalau enggak login ya. Kemudian create page. Oke. Kemudian di sini page 2 udah, page 1 udah. Page 1 jangan lupa klik edit di sini ya. Edit, kemudian apply layout, kita ganti jadi navigation. Oke, dan kemudian di layoutnya ini navigation ini kita edit ya. Kita masuk, caranya tadi mungkin agak pelan dikit ya. Di layout, kemudian navigation, kemudian klik navigationnya. Jadi ini layout secara keseluruhan. Kita ganti linknya. Misalnya ini ada coffee data, kita ganti jadi dashboard. Nah, ini this link represent page 1 ya. Page 1, kemudian ini dashboard. Kita
ganti jadi dashboard judulnya biar lebih bagus. Dan oke, ini link ke page 1 udah bener. Kemudian add link. Oke, di sini nanti kita akan membuat ke page 2, yaitu tipenya link button. Teksnya adalah location summary ya misalnya. Oke, nanti ini kita akan buatin table baru untuk nge-summary-in location. Tapi ini nanti kita buat dulu, dan ini link ke page 2 ya. Dan kita balik lagi, tutup layoutnya, masuk ke dalam pages, kemudian kita masuk ke page 1, dan kita mulai masukin data ya. Dan di sini yang pertama kita bisa, di sini ada banyak ya template. Nah ini kita langsung cari aja di search widget, masukin yang pertama, atau kita lihat di sini aja ya. Kita tutup yang nggak perlu mungkin. Oke, kita fokus ke charts aja, dan di charts ini ada yang namanya geocharts gitu ya. Kita masukin geocharts seperti ini, kita gedein sedikit. Oke, kemudian datanya kita ambil dari COVID data seperti itu. Kemudian config-nya kita resolutionnya ganti provinsi, kemudian regionnya ketik aja Indo gitu, kemudian pilih Indonesia. Nah, ini warna-warnanya sementara nggak usah diganti. Kemudian masuk ke dimension, di dimension kita pilih location. Oke, kemudian metriknya kita pilih new cases gitu ya. Oke, ini pakai sum, artinya total dari new cases. Oke, cukup. Kemudian kita masukin kita lihat hasil akhirnya di sini. Nah, kita butuh ini ya, bar chart di sini. Kita masukin bar chart di sini. Oke. Seperti ini. Kemudian datanya kita masukin dari COVID data juga. Kemudian dimensionnya kita masukin dari location. Kemudian metriknya adalah new cases. Oke, cukup. Misalnya ini biarin aja judulnya, nggak perlu kita ganti. Oke. Kemudian kita masukin yang lain, misalnya kita main line chart, kita masukin di sini. Kita mau buat kayak gini ya, line chart ini untuk daily new casesnya. Kita masuk ke data, COVID data, sama dimensionnya yaitu date ya kalau ini ya, karena supaya bisa jadi time series kita masukin fieldnya date. Kemudian metriknya adalah new cases, jadi new cases di setiap tanggalnya gitu. Oke, kemudian di sini kita kasih nama, ini jadi biar namanya nggak new cases tapi daily new cases. Oke, kemudian kita bisa Ctrl C dan Ctrl V seperti ini untuk buat chart baru supaya lebih cepat. Kemudian di sini masuk ke dimension, kita ganti new date ya. Ininya adalah metriknya baru new date. Oke, terus dikasih nama ya di metriknya, lupa. Daily new date. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke next page yaitu location summary. Di location summary kita butuh masuk ke data. Oke, di data kita buat new table location summary seperti ini. Kemudian ini kita nggak pakai CSV karena kita akan mengsummarikan data dari COVID data ini. Jadi ini kan Indonesianya ada banyak ya, atau Jakartanya ada banyak. Nah ini kita mau jadiin per location gitu. Jadi ini mungkin notesnya saya hapus dulu, statusnya juga saya hapus dulu. Oke, kemudian di COVID data, balik ke COVID data, tadi udah saya hapus ya. Di location summary tabelnya kosong, tinggal name aja. Kemudian balik ke COVID data, di location saya relasikan edit table, ini diganti ke link to record ya. Link to record, select table adalah location summary, dan ininya di uncheck supaya nggak multiple. Kemudian save dan confirm. Nah ini agak cukup lama karena datanya lumayan banyak, jadi kita tunggu aja beberapa saat. Oke, kalau udah dia akan ngelink ke record
location summary. Jadi di location summary ini nanti bentuknya kayak gini ya. Nah, ini jadi Indonesia, DKI Jakarta, Jawa Barat, bla 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 gitu. Oke. Kemudian jadi di summary-in ya per lokasi seperti itu, dan ini secara otomatis terisi ya based on coffee data tadi gitu. Dan ini kita bisa hide aja supaya nggak menu-menuin tempat, hide. Dan kemudian kita bikin summary-nya, yaitu misalnya total new case atau total cases misalnya. Ini kita bisa ambil dari roll up. Sini ada roll up, ini kayak semacam formula di Excel gitu. Kemudian di sini kita pilih coffee data, jadi roll up dari coffee data new case seperti itu. Terus kita sum di tiap lokasinya gitu, sum values. Oke, kemudian save, dan dia akan mengkalkulasi ya. Tunggu beberapa saat. Oke, kemudian di sini juga total death, di sini sama roll up. Jadi ada roll up, ada formula dan lain-lain ya, tapi kita pilih roll up karena untuk mensummarikan gitu. Jadi pilihnya roll up, dan di sini ada new death, terus dipilih sub. Oke. Nah, kalau average death ya sama, tinggal rumusnya diganti average AVG gitu. Oke, kita udah dapat datanya, dan kita juga kalau pengen ada API-nya, kita bisa masuk ke menu API. Di sini ada coffee data. Nah, ini udah jadi API ya. Jadi tinggal dipakai di front end. Kalau misalnya langsung mau pakai ke front end sendiri, gitu juga bisa. Oke, kita balik ke app. Profit reporting. Nah, di location summary atau di page 2 kita tambahkan, di sini kita cari aja biar cepat, table gitu ya. Table kita masukkan. Oke, dan kita drag aja ya, gede gitu kan. Kemudian tabelnya adalah location summary. Oke, kemudian di location summary kita hide yang nggak perlu ya, kayak ID yang nggak perlu. Mungkin kemudian coffee data ini terlalu banyak, ini juga nggak perlu. Oke, mungkin kayak gini aja, simple. Oke, mungkin bisa dikecilin supaya lebih bagus. Oke, mungkin seperti ini aja. It's okay untuk sekarang. Nah, kita udah punya page-nya. Terus langkah terakhir adalah melakukan publikasi aplikasi ini. Kita klik publish, kemudian kita bisa copy atau open the app. Oke, kita login dengan username yang kita udah buat tadi. Oke, kemudian setelah login kita masuk ke halaman ini. Ya, ini walaupun nanti bisa di-exclude ya Indonesia ya dari filter, tapi kayaknya terlalu lama kalau saya bikin video. Jadi ini dashboardnya aktif. Kita masuk ke halaman dashboard, kita bisa lihat datanya. Kemudian location summary, kita harusnya juga bisa lihat tabelnya di sini. Oke, seperti itu kurang lebih. Dan di sini kita bisa mainkan ya, misalnya user mau lihat datanya yang bukan Indonesia juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, ini udah hilang dari Indonesia ya. Oke, that's all. Terima kasih telah menyaksikan.